Selamat pagi anak. Pagi. Baik, untuk pembelajaran hari ini Pak akan memulai dengan materi yang baru, yaitu praktek lintas bidang. Ya, di sini Pak akan mengambil sebuah judul, yaitu membuat surat keterangan massal. Nah, bagaimana nanti pengertiannya, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Baik, namun sebelum Pak lanjutkan untuk materi kita, ada baiknya kita lakukan doa bersama sebelum kita memulai pembelajaran, agar semua proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik ya. Siapa yang mau pimpin doa? Ada? Mungkin ketua kelasnya, silakan bantu Pak untuk memimpin doa. Kalau kita mau berdoa harus tersenyum dong. Keep smile. Iya dong. Berdiri. Doa keyakinannya. Berdoa sesuai dengan pertanyaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi kita sudah melaksanakan doa bersama. Sebelum Pak lanjutkan untuk proses pembelajaran, ada baiknya Pak absen dulu. Kira-kira ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Deta. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 14 ya. Kenapa? Oh, sakit kenapa? Oh, habis tipes. Sakit ya? Ada lagi? Siapa? Semua hadir? Selain Deta semua hadir ya? Baik, itu tadi ada teman kalian yang sakit ya. Artinya dia tadi sekolah ya? Tadi sekolah. Sekarang izin sakit ya. Baik Pak, mulai untuk proses pembelajaran kita hari ini ya. Jadi semua fokus ke depan dulu. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat surat keterangan massal ya. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang harus Pak sampaikan terkait dengan persiapan ujian akhir semester ya. Ada beberapa hal yang harus kalian pahami, ada juga beberapa hal yang harus kalian selesaikan ya. Yang kalian pahami adalah materi-materi apa saja yang sudah Pak berikan, lalu apa yang harus kalian selesaikan itu adalah tugas-tugas yang kemarin sudah Pak berikan. Kira-kira dari semua tugas yang sudah Pak berikan, ada yang belum buat sama sekali? Ada? Siapa? Coba angkat tangannya. Siapa yang belum buat tugas sama sekali? Sekalinya sama-sama? Ada? Enggak? Yang sama sekali kan nggak ada. Yang sekalinya sama-sama ada nggak? Nggak ada. Berarti semua sudah buat ya. Baik tugas 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 tugas ya? Ya. Sudah semua? Belum? Siapa yang belum? Tugas berapa yang belum, Meski? Tugas praktikum 4, Pak. Praktikum 4. Tiffany? Praktikum 2. Yang 3 dan 4? Tugas 2 aja belum, apalagi 3 dan 4 ya. Kok banyak sekali yang belum? Kendalanya di mana? Kendalanya di mana? Ada kendala nggak? Apa? Apa les? Waktu mau ngerjain les itu lesnya libur. Oh, Les. lesnya libur.
ngiluh ya. Tugas 2, 3, dan 4. Pembahasan kita kali ini terkait dengan apa yang muncul di layar, yaitu praktik lintas bidang. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak praktik lintas bidang itu apa? Ada yang tahu? Artinya kita akan menggunakan pembahasan dari mapel lain. Kita kan hari ini sedang belajar tentang informatika nih, ya. Nah, kita mengambil sub materinya itu dari mapel lain. Contohnya, kali ini kita akan berkolaborasi dengan mata pelajaran kira-kira apa? Kalau dilihat dari keterangannya, surat keterangan massal. Kira-kira mapel kita akan berkaitan dengan mapel yang apa? Apa? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Indonesia. Oke. Kali ini kita akan berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa harus bahasa Indonesia? Karena kita akan membuat sebuah surat, ya, di mana surat tersebut harus memiliki tatanan bahasa, ya, paragraf, tabel, dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat surat, ya. Nah, di atasnya itu ada kata mail merger. Kira-kira ada yang tahu nggak mail merger itu apa? Ada yang tahu nggak? Mail merger itu apa? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Mail merger itu adalah surat keterangan massal. Itu di bawahnya sudah ada. Ya, surat keterangan massal. Artinya dia dibuat dalam satu topik, ya. Namun tujuannya ke lingkup orang banyak. Namanya massal. Dan nah, ini sebelum kita lanjutkan ke pokok pembahasan pembelajaran kita, kalian juga harus mengetahui dari pokok pembahasan tersebut kira-kira kompetensi awalnya apa, ya, tujuannya apa. Nah, untuk kompetensi awal di situ disertakan adalah peserta didik mampu memiliki pengetahuan tentang kegiatan sehari-hari yang dibantu dengan komputer. Kira-kira kegiatan kita sehari-hari yang bisa dibantu oleh komputer apa? Membuat tugas, ya, membuat tugas, ya, membuat sebuah file, terus mengirim file, terus yang biasanya jualan, yang punya toko berbisnis, ya, bisnis apa? Shopee. Oke. Ada yang menggunakan apa namanya, tiket online, ya kan? Itu juga dibantu oleh komputer. Terus yang berikutnya adalah peserta didik mampu mengenal fitur-fitur yang ada dalam sebuah aplikasi. Nah, kalau kita sekarang ingin membuat sebuah surat massal, kira-kira aplikasi apa yang harus kita pergunakan? Microsoft. Apa? Microsoft Word. Nah, di situ ada beberapa fitur yang nanti harus kalian pahami. Contohnya yang pertama adalah mengenai fitur tabel, font, size, ya, itu yang harus kalian pahami nanti. Terus berikutnya adalah peserta didik mampu menjelaskan proses menyelesaikan sebuah aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti adalah tugasnya. Ya, tugasnya adalah nanti kalian membuat sebuah surat dan jelaskan di situ gimana sih langkah-langkahnya untuk membuat surat. Ya, makanya nanti pada saat Pak praktekan kalian catat baik-baik, lalu kalian ringkas lagi, terus kalian setelah itu baru kalian kembangkan
Apa bahasa-bahasa yang harus kalian pergunakan? Berikutnya adalah di sini ada sebuah pertanyaan. Ya, kira-kira pertanyaan pertama itu tentang apa yang kalian ketahui tentang surat. Nah, hari ini kan kita akan belajar membuat surat, ya kan? Kira-kira surat itu apa sih? Apa surat? Ada yang tahu nggak? Kan kalian selama ini kan sudah pernah buat nih surat, surat izin, surat cinta dan lain-lain sebagainya. Ya, kira-kira surat itu apa sih? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Bacaan atau tulisan. Terus apa lagi? Apa? Surat itu apa? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan secara tertulis. Ya, itu disebut dengan surat. Lalu berikutnya pertanyaan yang kedua adalah jenis surat apa yang sudah pernah kalian buat? Surat izin. Siapa yang sering buat surat cinta? Nah, akan tak tanya. Barangkali ada yang sudah pernah jatuh cinta, terus akhirnya membuat surat. Keren banget ya. Kira-kira surat cinta itu isinya apa sih? Oh, tentang cinta-cintaan begitu ya. Soalnya Pak nggak pernah buat surat cinta soalnya. Nanti ajarin Pak ya. Nah, jenis surat yang bisa kalian buat contohnya adalah mungkin surat izin, ya, surat tugas, dan apa? Surat cinta lagi. Nah, yang paling terpenting adalah apa itu dokumen. Kira-kira apa itu dokumen? Kira-kira apa itu dokumen? Hah? Dokumen adalah apa? Tempat penyimpanan sebuah file. Ya, dokumen itu adalah sesuatu yang tertulis dan setiap benda yang memiliki keterangan yang dipilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan atau untuk disebarkan. Artinya surat undangan itu juga termasuk dalam bentuk dokumen. Ya. Kita lanjut pada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna di sini ada beberapa hal yang bisa Pak kutip. Yang pertama adalah main dokumen. Kira-kira ada yang tahu nggak main dokumen itu apa? Main dokumen itu apa? Kalau tadi kan dokumen, sekarang kita akan belajar tentang main dokumen yang nantinya berkaitan dengan surat keterangan massal. Ada yang tahu apa itu main dokumen? Gak ada yang tahu. Main dokumen merupakan template atau naskah dokumen utama dengan format yang tidak boleh berubah. Artinya nanti kalau kita sudah membuat sebuah template, ya, form isian, ya, artinya kalau kita ingin membuat surat massal yang berubah adalah, yang berubah kira-kira apanya? Tujuannya, ya kan? Kalau formnya, template-nya itu tidak boleh berubah. Sama seperti kita ingin membuat sertifikat, gitu misalnya, atau surat undangan pernikahan. Yang berubah apanya? Kira-kira yang berubah apanya? Kalau surat keterangan lagi, surat undangan misalnya surat undangan ulang tahun, ya, surat undangan ulang tahun. Yang berubah apanya? Alamatnya siapa? Nama yang diundangi.
sedang atau nama yang dituju. Nah, hanya itu saja yang berubah, ya kan? Sedangkan formnya itu tidak boleh berubah. Itu yang disebut dengan main dokumen. Lalu berikutnya ada data source. Ya, ada yang tahu lagi nggak data source itu apa? Nggak ada yang tahu? Kok semuanya nggak tahu? Kira-kira data source itu apa sih? Sumber data. Ya, data source itu adalah sumber data. Lalu yang berikutnya ada kata mail merger. Nah, apa tadi mail merger? Tadi kan sudah ada yang sebut itu. Mail merger. Surat keterangan massal. Terus berikutnya ada dokumen. Tadi dokumen sudah dibahas ya. Oke, Pak lanjut. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada pembelajaran ya praktik kita hari ini, kalian juga harus mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kok kita harus belajar tentang mail merger? Ya, sebelum kalian praktek, kalian juga harus mengetahui kira-kira tujuan pembelajarannya apa. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan. Ingat ya di sini ya. Peserta didik mampu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan. Kalau ada kata bersamaan, berarti kita akan menggunakan sebuah aplikasi lebih dari satu. Kira-kira kalau kita membuat mail merger, kira-kira kita menggunakan aplikasi bantu apa? Kalau main dokumennya kan di Word. Data source-nya ada di mana? Di Google. Ada di mana? Di Excel. Ya. Nanti data source-nya itu akan kita buat dari Microsoft Excel. Terus tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui praktikum, ya, melalui praktik, peserta didik diharapkan mampu membuat surat seperti surat undangan rapat OSIS misalnya, dan surat-surat keterangan lainnya. Untuk surat keterangan nanti akan Pak contohkan satu buah surat yang nanti bisa kalian buat. Nah, ini adalah LKPD yang pertama, yaitu membuat main dokumen. Ya, apa tadi main dokumen? Merupakan template atau naskah utama yang tidak berubah-ubah. Nah, ini adalah contoh dari main dokumen. Kita akan mulai untuk praktek kita yang pertama, yaitu membuat main dokumen dengan contoh adalah surat tugas. Nah, surat tugas ini terdiri dari kop surat yang pertama, ya. Lalu adalah berikutnya ada keterangan, ya, keterangan di sini. Terus ada yang bertanggung jawab, ya, dikeluarkan oleh siapa. Nah, di sini untuk kop suratnya, ya, kita ambil salah satu contoh kop surat yang ada di sekolah, ya, itu terdiri dari beberapa teks dan gambar, dan kop suratnya tersebut akan dibuat dengan memanfaatkan fitur apa? Fitur apa? Tabel. Jangan ragu-ragu kalau untuk jawab. Masa mau jawab? Jawab aja langsung. Tabel gitu ya. Nah, di sini kira-kira kalau kita perhatikan dari kop surat tersebut ada
Ada yang tahu nggak? Jenis tabelnya itu terdiri dari berapa baris dan kolom? Terdiri dari berapa? 3 kali 1. 3-nya itu apa? Kolom. 1-nya baris. Kenapa harus 3? Kenapa kolomnya harus 3? Kenapa nggak 1 aja? Kenapa? 1 kolom yang pertama adalah untuk logo yang pertama. 1 kolom berikutnya adalah untuk teksnya. 1 kolom berikutnya adalah untuk logo yang kedua. Sudah? Nah, berikutnya ada isinya. Ya. Setelah kita membuat kop surat itu ada isinya. Contoh di sini isinya adalah surat tugas. Ya. Nanti ingat dalam pembuatan surat tugas tersebut, ingat di mana letak tulisannya, bagaimana cara penulisannya, apakah dia nanti menjorok ke dalam atau menjorok keluar, ya. Dan ini ingat dia harus sejajar, ya. Untuk tanda titik 2 itu harus sejajar. Lalu berikutnya di situ ada keterangan lainnya, di bawahnya ada yang bertanggung jawab. Nah, ini misalnya dikeluarkan di mana? Di Gilimanuk. Pada tanggal berapa? Itu adalah tanggung jawab dengan informasinya. Lalu yang bertanggung jawab siapa? Negeri Patlaya. Jadi semua susunan surat itu harus lengkap ya, baik dari kop suratnya, keterangan dan penanggung jawabnya. Oke, kita lanjut untuk praktikumnya. Agar nanti kalian itu nggak bertanya lagi, ya. Ingat, ya. Apa yang Pak praktikan hari ini, silakan kalian buat sebuah catatan kecil, ya. Buat catatan kecil. Setiap langkah-langkahnya itu kalian catat. Lalu nanti di rumah kalian kembangkan dengan bahasa kalian sendiri. Buatlah sebuah catatan yang rapi. Ya, kalau hari ini pada saat Pak praktek kalian mencatat, tidak masalah tulisannya seperti apapun, itu nggak masalah. Ya, yang penting bisa dibaca. Entah nanti naik gunung, turun gunung, melewati lembah dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa. Ya, itu kan hanya sebuah catatan orang-orangnya. Nanti di rumah kalian salin lagi hingga membentuk sebuah catatan yang rapi. Gunanya untuk apa? Pada saat kalian praktik, tidak ada Pak sebagai gurunya, bisa kalian kerjakan dengan sendiri. Ya, berdasarkan panduan dari buku catatan yang kalian buat. Ya. Nah, sekarang perhatikan apa yang Pak buat. Kalian susun langkah-langkahnya. Kalian perhatikan semua, tidak ada yang mengetik. Perhatikan saja dulu. Ya, semua perhatikan menghadap ke depan. Dah? Perhatikan saja. Untuk langkah pertama, karena kita akan membuat surat, jadi kita menggunakan Microsoft apa? Word. Langkah pertama kita masuk ke menu Start atau Windows. Tuh. Cari yang namanya aplikasi Word 2016. Nah, ini adalah lembar kerja dari Microsoft Word. Paham ya? Oke, Pak gedein dulu supaya kelihatan. Nah, langkah berikutnya adalah membuat kop suratnya dengan memanfaatkan fungsi tabel.
langkah-langkah untuk membuat kop surat dengan menggunakan fungsi tabel. Langkah pertama, kita masuk ke menu. Dari fitur Word-nya itu adalah insert. Dari menu insert, lalu kita pilih yang namanya apa? Tabel. Berapa? 3 kali 1. Nah, setelah muncul tabelnya, kelihatan nggak yang di belakang? Kelihatan ya? Setelah muncul tabelnya, lalu kita perkecil untuk kolom pertama dan kolom ketiga. Gunanya untuk apa? Untuk membuat logonya. Jadi kita perkecil. Caranya adalah kita arahkan kursornya ke garis yang ada di kolom 2. Ini ya, baris ini ya. Lalu kita arahkan kursornya hingga membentuk tanda palang seperti ini. Kalau dia sudah tanda palang begini, baru kita klik, kita tahan, kita geser ke samping begini. Nah, kira-kira ukurannya adalah 2 cm. Yang di belakang juga sama. Kita klik, tarik begini sampai di angka 14. Sudah? Setelah itu baru kita isi teksnya di tengah. Tadi kira-kira teksnya apa ya? Bunyi teksnya apa? Pak, pecah layar dulu ya. Pak bagi 2 layarnya supaya gampang mengikuti. Nah, ini layarnya. Jadi di sini kita tulis apa? Pemerintah Kabupaten Jembrana, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Terus Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 4 Melaya. Terus alamat ini disesuaikan ya dengan contohnya ya. Kalau dia depannya hanya huruf besar, terus selanjutnya adalah huruf kecil, kita sesuaikan. Jadi alamat kedua, jalan apa? Raja Wali 4. Terus berapa? 0365 4790 675. Terus email Sempat Melaya nyambung nih @yahoo.co.id. Nah ya. Oke. Kita perbesar lagi. Nah, di sini kan sudah kita dapatkan teksnya. Ya, sekarang kita akan rubah jenis tulisannya. Karena tulisannya harus sesuai, jadi kita blok dulu semua. Lalu kita rubah ke font. Di font ini kita rubah menjadi Times New Roman. Ya, untuk semua teks ini kita taruh di posisi tengah. Caranya adalah kembali ke home, lalu di font, di paragraf. Di paragraf ini ada posisi center. Kita klik center. Sudah? Nah, untuk size-nya menyesuaikan. Yang di atas ini size-nya adalah 14. Ya. Lalu ditebalkan. Dah. Terus untuk satuan pendidikan formalnya itu adalah 12. Lalu ditebalkan. Begitu. Kita rubah 11 saja ya. 11.
Terus untuk alamat dan email itu kita rubah menjadi 10. Dah? Sampai di sini dulu? Paham? Paham ya? Oke. Pak akan contohkan satu lagi, yaitu menginsert gambar. Nah, untuk logonya, pastikan kursor itu berada di dalam kolom. Ya, di kolom yang dimana kita akan meletakkan logonya. Misalnya, logonya kita akan letakkan di kolom pertama. Berarti kursornya juga harus berada di dalam kolom pertama. Contoh, nih. Dah, lalu kita masuk ke menu insert. Lalu pilih apa? Picture. Terus setelah muncul ini, ya, kita cari di mana kita menyimpan logonya. Misalnya Pak simpan di mana ya? Coba Pak cari dulu. Oh, tidak di sini. Di dokumen mungkin. Oh, di dokumen ya. Misalnya Pak taruh di dokumen. Lalu kita pilih logonya, yang mana yang akan kita pergunakan. Misalnya, Pak gunakan logo Jembrana. Kita klik logo Jembrana, lalu kita pilih tombol insert. Klik insert. Tuh. Pak gambarnya kebesaran, bisa nggak dikecilin? Nah, caranya gimana? Caranya ada 2 langkah. Yang pertama adalah cara manual, itu kita tarik dari sudut gambarnya. Kan ada lingkaran nih di ujung gambar, pentol-pentolnya itu loh. Ya, kita klik pentolnya itu, lalu kita tarik begini, boleh. Atau cara berikutnya, cara kedua, kita masuk ke ujung kanan atas, di situ ada height size-nya. Size-nya, di height-nya ini kita ganti menjadi kira-kira 2 lah. Ya, kita klik 2, lalu kita klik gambarnya, klik. Tuh, dia sudah menyesuaikan. Ya. Begitu juga dengan yang di logo sebelah kanan. Kita masuk ke menu insert, lalu pilih picture, lalu pilih yang namanya logo. Oke, di sini Pak gunakan adalah logo Tuturi Handayani. Klik. Kita klik insert. Tuh, wih gede banget. Ya, kita langsung aja masuk ke size. Ya, di ujung kanan atas itu, di sini kita ganti menjadi 2. Lalu klik gambarnya, klik. Tuh. Jadi kan? Apakah kopnya sudah jadi? Belum. Caranya gimana? Kita hapus garis di setiap sisinya, ya. Lalu nanti kita rubah garis bawahnya sesuai dengan stylenya. Contoh, ya Pak contohkan di sini. Langkahnya adalah kita blok semua yang ada di tabel. Ya, kalian lihat tanda yang ada di ujung kiri ini, di ujung kiri atas ada. Nah, itu kalian klik, maka otomatis semua terblok. Tuh. Ya, semua terblok. Lalu kalian kembali ke home. Di home itu kalian masuk ke paragraf. Di paragraf ada yang namanya border. Di border kalian pilih tanda panahnya, lalu kalian pilih yang namanya border and shading. Border and shading ini, ya, di bordernya kalian klik atau hilangkan setiap garis yang ada, sisakan garis yang paling bawah. Di preview, kalian klik garisnya, klik, hilang, klik, hilang, klik lagi, hilang, klik lagi, hilang. Sisakan yang paling bawah. Lalu kalian kembali ke sisi kiri. Di sini ada style. Ya, stylenya ini jenis garis. Kalian pilih jenis garisnya. Misalnya Pak gunakan yang ini. Ya, Pak gunakan yang ini. Klik. Maka di weight-nya ini sudah berubah menjadi 3. Kalau sudah terpilih garisnya, lalu kalian klik
apa namanya, garis yang tersisa tadi. Ya, garis yang tersisa tadi kalian klik begitu. Nah, kalau sudah begini, baru kita klik oke. Tuh, jadi sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Yang sudah terbuka silakan kalian membuat ya. Kira-kira terbayang nggak untuk kalian membuat sendiri? Bisa ya? Bisa. Silakan. Kamu masih ada? Rumahnya kan Yang aja masih ada, jelek. silakan dulu. Yang sudah bisa terbuka silakan dibuka ya. Baik saja. Dan Sudah? Ada yang belum? Siapa yang belum? Nah, tolong perhatikan dulu semua. Semua duduk. Oke, perhatikan dulu. Setelah Pak amati,
agar lebih bisa diperhatikan lagi oleh teman-teman kalian, Pak akan memilih salah satu siswa, ya. Pak akan memilih salah satu siswa untuk mempresentasikan atau untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat dari kop surat tersebut, baik dari pembukaan awal, ya, membuka dari awal sampai dengan membuat tabel, terus menginsert logo, lalu merubah form, lalu menghilangkan garis di sebelah sisi kiri, kanan, dan atasnya, hingga membentuk garis bawah. Kira-kira siapa yang bersedia untuk maju ke depan untuk membuktikan? Ayo mungkin. Kok semua dada-dada begini? Dada-dada. Pak lu enggak ada kemana-mana. Pak lu ada di sini. Kok semua dada-dada? Hah? Siapa kira-kira? Siapa namanya? Pak lupa. Putri? Bisa? Bisa dong. Nah, ngomongnya nggak bisa. Kok ngomong nggak bisa? Langkah untuk membuat kop surat. Pertama, kamu masuk ke program, lalu cari yang namanya Word 2016. Atau Gedias mungkin? Dipani? Kok semua begini? Tapi padahal kalau Pak lihat kalian semua itu sudah bisa semua. Ngejelasinnya nggak bisa, hanya ngejelasin gitu aja. Oke, coba Cynthia. Cynthia, Pak dia paling bagus pekerjaannya. Coba, ayo Cynthia, maju dong. Maju dong. Silakan Cynthia. Oke, untuk hari ini Pak sudah dapatkan satu orang siswa yang siap untuk mempresentasikan apa yang sudah Pak sampaikan tadi, yaitu dari LKPD yang pertama, yaitu membuat sebuah kop surat. Nah, apa yang Rizky presentasikan itu adalah yang menentukan nilai besar kecilnya dari nilai kalian semua. Ya. Sekarang kalau Rizky tidak bisa mempresentasikan, ya gitu dah. Kira-kira ya Rizky ya, siap? Nah, sekarang Pak berikan kamu tanggung jawab, entah itu menjadi beban atau tidak. Ya, kira-kira jadi beban nggak? Beban nggak? Kan kamu yang menentukan nasib dari semuanya. Nah, kira-kira siap? Siap ya? Seberapapun kamu bisa, itu adalah Pak hargai. Akan Pak berikan nilai spesial buat Rizky. Pak berdoa supaya kamu bisa mengerjakan. Silakan Rizky, dikerjakan dari awal. Nanti sistemnya, kalau Rizky nggak bisa, kira-kira siapa yang mampu untuk menyelamatkan dari ya. Sekarang Rizky coba dulu seberapa Rizky bisa. Ya. Jadi Pak tahu, oh ternyata si Rizky nggak bisanya dari sini, gitu ya. Oh ternyata si Rizky bisa semua, gitu. Oke. Silakan Rizky. Pertama, masuk dari mana? Dari sebut
sampaikan, buatlah sebuah catatan kecil di mana catatan tersebut akan berfungsi apabila kamu disuruh seperti yang tadi, misalnya praktik, presentasi, terus membuat tugas. Jadi kalian bisa untuk membuat tugas dengan mandiri ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan catatan yang kalian punya. Nah, baik, untuk pertemuan hari ini karena sudah bel dan waktunya habis, silakan komputernya ditutup lalu di shutdown. Tidak usah. Ya, tidak usah disimpan. Di don't set saja. Oke? Hah? Ya, komputernya dimatikan. Sudah semua di shutdown? Sudah? Kalau sudah, ya. Kalau sudah, ya, di shutdown. Kalau sudah, Pak akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, ucapkan selamat siang. Pak jadi Pak.